Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan dimuliakan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan anugerahnya maka kita dapat bertemu kembali dan bertemu di tempat yang telah Dia janjikan. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk selalu mengingatkan baik diri saya pribadi maupun pada saudara-saudara sekalian bahwa kita di akhir zaman ini saling mengingatkan, jangan saling mendahulukan kepada amarah atau saling tidak menegur, kemudian saling suuzon, karena dengan adanya sifat-sifat yang menguasai daripada hawa nafsu dunia setan itu, maka kita akan dapat dijadikan atau tergolong kepada orang-orang yang celaka. Sehingga orang celaka itu adalah bukan celaka karena jatuh atau kemudian kita kehilangan sesuatu. Celaka dalam hal ini adalah karena dia di dalam perbuatannya selalu mengutamakan kepada sifat daripada manusia, yaitu hawa nafsu dunia setan, yang sesungguhnya dia innal insana li rabbihi lakanut, dan dia tidak akan bisa beriman sampai kapanpun dia sampai matinya. Hanya yang beriman itulah yang dikatakan mukmin, yang dari dahulunya dia memang sami'na wa ta'na, dia sesuai dengan apa yang diperintahkan, kemudian beliau saling nasihat-menasihati. Itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Kemudian dia bersabar di dalam kita menjalani hidup ini, karena sesungguhnya ujian terberat ini adalah kita dibangkitkan, kita dihidupkan di alam maya pada ini adalah ujian, sehingga kita bagaimana dapat sesuai dengan ajaran para aulia dan anbiya, dan sekarang diteruskan oleh Imam Mahdi atau orang yang mendapat petunjuk. Dan kini giliran kita untuk selalu mewaspadai pada diri kita sendiri, yang artinya bahwa kita ini jangan mendengar kata orang. Orang bicara begini, orang bicara begitu. Kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah Islam itu sudah ada pada diri kita? Benarkah keselamatan ini sudah berpihak kepada diri kita masing-masing? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar ketika kita mendengarkan suatu arahan atau bimbingan-bimbingan, karena sesungguhnya manusia tidak ada hak untuk memberi petunjuk, namun sesungguhnya petunjuk itu adalah kepunyaan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ingat dan ingat. Ingat itu milik Rasul. Jadi kalau kita ingat selalu kepada Rasul, kemudian Rasul mengingatkan kita, Rasul memberi peringatan kepada kita, tentu di dalam hal ini adalah bukan yang secara syariat, bukan yang secara yang dikatakan kita membaca, karena sesungguhnya Quran apabila dibaca menjadi bacaan, kemudian dihafal menjadi hafalan, dan sesungguhnya itu tidaklah menjadi sebuah perjanjian atau tidaklah menjadi sebuah indikator bahwa kita akan terselamat. Namun yang paling penting adalah bahwa bila kita ingin selamat, maka sesungguhnya tahu di mana kita diselamatkan. Itulah Islam menunjukkan kepada kita, karena 14 abad telah ditinggal baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di 14 abad berikutnya ini kita dalam hidup di akhir zaman yang telah
diterangkan bagaimana para aulia dan anbiya sekarang ini diberikan mengembalikan pada hakikat yang awal, hakikat keselamatan. Bukan Quran dibaca menjadi bacaan, karena sesungguhnya biar jadi bacaan itu semua orang bisa membaca. Kemudian hafal jadi hafalan, semua orang bisa menghafal Quran, karena 30 juz itu bagi orang yang memang ahlinya maka bisa dia mudah dihafal. Namun di sini adalah sesuatu yang tidak dapat dicari dimanapun, tidak lain yaitu petunjuk atau hadainallah, tidak dapat kita mencari di sekolahan. Sesungguhnya petunjuk itu punya Allah yang mesti kita cari di tempatnya, tidak lain dan bukan adalah di Masjidil Haram yang dinamakan Maqam Tauhid. Bagaimanapun juga sudah dijelaskan bahwa kita mesti kembali kepada fitrahnya. Inna awala baiti wudiya linnas lillati bibaqata mubarakata hudalil amin. Bahwa sungguhnya diciptakan rumah manusia pertama itu petunjuk bagi semesta alam, agar kita berpikir bahwa sesungguhnya kembali daripada ruh itu adalah di tempat itu. Oleh karena itu bahasanya bahwa Ibrahim bukan untuk membuat Ka'bah, tapi Ibrahim bersama anaknya Ismail adalah dalam rangka untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan tidak lain adalah membersihkan karena ada orang-orang yang bertawaf, orang yang ruku dan sujud di tempat itu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dalam rangka untuk membersihkan tempat itu. Kita kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh Imam Mahdi, karena 14 abad yang telah lalu kita telah kehilangan, maka sesungguhnya kita tahu bahwa hadis mengatakan man abda al asmadul mamana faqad kafaro, barang siapa yang berkata nama tapi tidak tahu yang punya nama, sesungguhnya kafir yang nyata. Kita setelah mengetahui bahwa sedikit terang bahwa iman itu adalah bagi Allah adalah cermin, kemudian wajibnya pada Muhammad, cahayanya pada kita, kemudian Islam adalah titah daripada Allah, kemudian sifatnya ada pada Muhammad, kemudian wajibnya pada kita. Kemudian tauhid juga keesaan Allah nyata yang pada Muhammad, hakikatnya pada kita. Kemudian makrifat nyata bagi Allah, pakaian pada Muhammad, meneladani pada kita. Kini kita melanjut kepada yang kedua, yaitu iman, ketetapan iman di dalam hati. Ketetapan Islam itu adalah ikrar dan amal. Kemudian ketetapan tauhid adalah ada tempat yang tidak mensyirikatkan Allah. Kemudian ketetapan yang makrifat, ketetapan yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan itu sudah diterangkan pada episode yang telah lalu. Maka kini masuk kepada ajaran yang dikatakan berdirilah rukun sembahyang yang 13. Kemudian rukun sembahyang 13 ini maknanya kita mesti mengetahui bagaimanapun juga bahwa pekerjaan sholat, pekerjaan berhubungan dengan Tuhannya, maka harus melalui yang dikatakan sembahyang. Nah, kini kita kenal kepada rukun yang 13. Salah satu itu adalah niat. Kemudian yang kedua tegak berdiri betul. Yang ketiga takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat. Setelah duduk tahiyat maka membaca tahiyat, kemudian selawat atas Nabi, kemudian salam yang pertama. Yang ke-13 adalah tertib. Inilah tertib yang artinya mendahulukan yang dahulu dan kemudian yang kemudian. Di sini ada keterangan bahwa kita membaca tahiyat sudah jelas. Ketika kita takbiratul ihram, maka kita tegak berdiri betul, tertibkan dari niat itu sendiri. Niat itu kita tertibkan terlebih dahulu, baru kita angkat takbiratul ihram. Kemudian adapun daripada rukun sembahyang 13 tadi dibagi menjadi 3 atas pembagian. Ada 3 atas pembagian. Jadi rukun yang 13 ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 pembagian. Pertama adalah
pekerjaan yang dikatakan rukun, karena bagaimanapun juga pekerjaan yang dikatakan rukun sembahyang 13 itu wajib ain, jadi wajib nyata. Oleh karena itu kita urut-urut, kita cerna dari masing-masing dari ke-13 rukun 13 ada 3 pembagian. Pertama adalah yang dikatakan rukun itu perbuatan yang dirukunkan, artinya perbuatan sholat, artinya ada rukun, yaitu rukun qalbi. Qalbi itu ada 2 perkara, yaitu niat dan tertib. Jadi segala sesuatunya bahwa di dalam hati ini, karena dia tidak bersuara, tidak ada catatan, tidak ada tulisan, dan tidak ada suara, maka kita wajib niat tadi mesti harus ditertibkan. Karena yang punya niat adalah dia. Yang mempunyai niat adalah mukmin. Yang mempunyai niat itu adalah ruh, maka mesti kita tertibkan. Bagaimana menertibkannya? Bagaimana kita hendak melakukan persembahan seperti sholat, maka kita niatkan bahwa kita kiblat yang benar, bahwa kita sesungguhnya ketika itu inna sholatu mi'rajul mu'min, mesti kita mi'raj ke tempat di mana mukmin berteduh, yaitu di maqam tauhid. Tempat itulah terdahulu yang mesti kita tertibkan. Bila kita ingat tempat itu, maka baru kita niatkan. Tapi jika belum terjadi dengan tempat itu, maka sekali-kali jangan kamu angkat takbiratul ihram. Karena ini paling penting, bahwa perbuatan qalbu hanya kita sendiri yang tahu dengan Allah. Maka sesungguhnya kita mesti betul-betul benar-benar ditertibkan terlebih dahulu. Setelah kita tertibkan, maka baru niat angkat takbiratul ihram di tempat maqam tauhid, kita bertemu dengan Tuhannya. Kemudian rukun yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang diperbuat oleh lidah. Adapun yang terkandung di dalam rukun tersebut ada 5. Pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat, kemudian selawat atas Nabi, kemudian salam yang pertama. Nah, ini mesti diketahui dulu bahwa rukun qauli, perbuatan mulut, perbuatan lidah itu ada 5, yaitu takbiratul ihram, bunyinya Allahu Akbar. Nah, ini harus juga benar-benar bahwa sesungguhnya perbuatan takbiratul ihram ini mesti diketahui dulu tempatnya, diketahui ketetapannya dulu, diketahui asal mulanya. Oleh karena itu perbuatan di dalam rukun qauli, perbuatan mulut itu atau lidah, yaitu kita berucap agar kita dapat didengar oleh sendiri. Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat, kemudian selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi di sini maknanya bukan selawat kepada Nabi Muhammad, tetapi selawat kepada atas Nabi. Atas Nabi itu adalah Rasul. Atas Nabi itu Rasul, maka sesungguhnya Rasul yang disampaikan selawat tadi adalah Rasul Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad sudah tiada, sudah wafat, ada di Madinah, maka kita diperintahkan selawat atas Nabi. Adapun rukun sembahyang yang 13 itu terdiri atas 3 pembahagian. Jadi rukun sembahyang 13 itu terdiri dari 3 pembahagian. Pertama adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah perbuatan yang dilakukan atau diperbuat oleh hati. Apa itu? Yaitu rukun sembahyang yang diperbuat oleh hati adalah niat dan tertib. Niat dan tertib. Kenapa mesti niat dan tertib? Karena segala perbuatan hati ini mesti ditertibkan dulu, dipaskan dulu. Oleh karena itu ada tegak berdiri betul dalam rangka kita menghadap Tuhannya. Ini tidak bisa bermain-main,
dalam artian mesti ditertibkan terlebih dahulu. Apa yang ditertibkan? Urut-urutannya. Dari berwudu itu sudah ingat ke Baitullah, berwudu itu sudah ke makom tauhid. Karena namanya berwudu itu bila kita mensucikan tangan, bukan tangan yang disucikan tetapi yang punya tangan. Kemudian membersihkan telinga, bukan yang telinga yang dibersihkan tetapi yang punya telinga. Nah, begitu. Kemudian rukun qabli tadi, karena kita diketahui oleh Allah. Kemudian rukun qauli, atau rukun qauli itu perbuatan daripada perbuatan lidah, perbuatan mulut atau perbuatan lidah, maka ada 5. Pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat, kemudian selawat atas Nabi, kemudian salam yang pertama. Takbiratul ihram, kita angkat takbiratul ihram. Ini mesti hendaknya ditertibkan terlebih dahulu, jangan asal Allahu Akbar. Itu tidak akan sampai kepada makom tauhid. Karena kita mesti ingat terlebih dahulu. Apa yang diingat? Ingat tempat atau ingat makom tauhid. Maka sesungguhnya barulah kita, jika sudah sampai ingatan itu di tempat itu, maka barulah kita mengatakan Allahu Akbar. Ini urut-urutan. Jadi perbuatan qalbi dan fikli atau perbuatan lidah tadi mesti disesuaikan. Kemudian salam yang pertama itu apabila kita mau terakhir setelah membaca tahiyat, Assalamualaikum. Yang pertama tadi itu hendaknya ditujukan kepada yang hadapan kita, yang alhamdulillah, dialah yang terpuji tadi, yang berhadapan. Maka Assalamualaikum, sejahtera engkau yang di hadapan, jangan langsung menghadap ke kanan. Setelah engkau baru yang sebelah kanannya dan sebelah kiri kita. Nah, ini makna daripada salam yang pertama. Kemudian duduk tahiyat awal juga demikian, at-tahiyatul mubarakatuh. Salat itu ditujukan kepada yang hadap, karena kita berhadap-hadapan di dalam rukun tersebut. Perbuatan daripada mulut. Yang ketiga adalah perbuatan dari fikli atau perbuatan anggota badan, itu ada 6. Pertama adalah tegak berdiri betul, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat, dan yang kemudian. Nah, ini maknanya tegak berdiri betul, karena kita akan menghadap kepada yang besar, baru kita tegak betul-betul berdiri betul. Dan ruku itu menghinakan diri, kemudian sujudnya juga merendahkan diri. Kemudian duduk di antara 2 sujud, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibah, segala kebaikan, kemudian selamat atas alhamdulillah. Oleh karena itu, bahwa rukun sembahyang 13 itu terhimpun dari 3 pembagian, sudah kita terangkan. Kemudian dari semua tadi kita ketahui apa takluknya. Takluk dalam arti kita hendaklah diketahui di antara rukun qabli, qauli dan fikli. Takluknya kalau qabli itu ada ilmunya Allah. Qalbi itu perbuatan hati, itu takluknya ada dengan ilmunya Allah. Kenapa? Karena perbuatan hati diketahui oleh Allah. Kemudian qauli, perbuatan lidah, itu takluknya pada sama'nya Allah, karena perbuatan lidah atau suara itu didengar oleh Allah. Kemudian perbuatan fikli atau anggota badan tadi, takluknya ada pada basarnya Allah. Artinya perbuatan anggota badan kita dilihat Allah. Kemudian
dari semua perbuatan rukun qalbi, qauli dan fikli, maka terhimpun menjadi qasad, ta'rad, ta'yin. Makna daripada qasad adalah menyengaja akan sembahyang. Ta'radnya adalah menentukan fardunya, ta'yinnya adalah menentukan waktunya. Jadi perbuatan itu adalah adanya qasad, ta'rad, ta'yin adalah yang memperbuat daripada sembahyang, yang menyengaja, kemudian yang menyatakan fardunya, kemudian yang menyatakan waktunya. Ini makna daripada terhimpun di dalam qasad, ta'rad, ta'yin. Oleh itu kita sedikit demi sedikit kita pahami agar menjadi sempurna di dalam kita membuat suatu persembahan, karena mesti harus kita ciptakan daripada amalan atau perbuatan kita, sehingga nomor satu kita pernah mendengar, yang kedua kita baru mengamalkan, dan ini jika sudah paham, karena segala sesuatunya ini adalah sebagai bahan pertimbangan di dalam kita melakukan persembahan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling penting bahwasanya segala sesuatunya paham dari maknanya.